Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aura Putri Hanisya dengan nomor NIM 240100340021, program studi pendidikan luar sekolah angkatan 2024B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan metode pembelajaran pendidikan nonformal dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Yulianingsi MPD dan Ibu Desika Putri Mardiani SPD MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu definisi secara umum strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Apa sih sebenarnya? Jadi pengertian umumnya itu adalah pendekatan yang mengintegrasikan budaya, nilai-nilai lokal dan tradisi kebiasaan masyarakat sekitar dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Jadi di pengertian secara umum ini itu menjelaskan bagaimana cara memberi masukan atau memberikan pembelajaran strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal ini ke dalam mata kuliah atau ke dalam pelajaran yang akan dipelajari oleh para peserta didiknya. Jadi tujuan dari proses pembelajaran strategi berbasis kearifan lokal ini itu ada 5. Yang pertama yaitu menjadikan budaya lokal sebagai sumber belajar. Mengapa demikian? Karena di dalam pembelajaran itu anak atau peserta didik itu diibaratkan mereka itu sedang belajar, tetapi mereka juga diajarkan bagaimana sih melestarikan atau bagaimana sih kearifan lokal yang ada di dalam daerah masing-masing. Saya ambil contoh waktu SMA itu biasanya diselipkan di pelajaran prakarya, di mana di situ kan disebutkan ya atau dijelaskan bagaimana cara kita mewarisi atau cara kita melestarikan sumber daya lokal atau melestarikan warisan yang ada di dalam daerah masing-masing atau di dalam Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu menumbuhkan identitas, jati diri dan karakter peserta didik. Jadi di dalam setiap pembelajaran itu para pendidik pasti akan mengetahui dari diberikannya tugas individu itu kan pasti para peserta didik itu kan mengetahui bagaimana sih jati diri atau karakter dari masing-masing para peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan makna pembelajaran. Jadi mereka itu dituntut agar bisa memiliki wawasan yang luas sehingga mereka itu mempunyai banyak informasi, mempunyai banyak relevansi di luar sana, tidak hanya terpaku pada salah satu objek ini, terpaku pada salah satu kumpulan ini. Mereka itu dituntut untuk bisa memiliki wawasan yang luas. Strategi pembelajaran apa sih yang bisa digunakan? Ada 3 strategi pembelajaran yang bisa digunakan. Yang pertama, project based learning atau PBL, di mana siswa membuat proyek berdasarkan budaya lokal seperti dokumentasi tradisi daerah atau membuat produk kerajinan lokal. Kalau ini saya ambil contoh seperti kurikulum Merdeka sekarang. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu kan pasti mereka akan namanya panen karya. Nah, di panen karya itu saya melihat proyek adik saya sendiri itu menampilkan berbagai macam kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Seperti contoh kemarin itu ada Aceh, mereka menampilkan tari saman. Ada juga yang menampilkan makanan dari Jawa Timur, ada rujak cingur seperti itu. Jadi mereka diberikan job desk atau diberikan sebuah project agar mereka itu mengetahui, oh ini tuh dari daerah ini dari daerah ini.
Yang kedua yaitu contextual teaching and learning atau CTL, di mana mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata dan lingkungan lokal. Dengan adanya strategi ini tuh mengibaratkan para peserta didik itu tidak hanya terpaku pada teori saja, tidak terpaku pada materi saja, tetapi mereka juga dikenalkan bagaimana sih dengan kurikulum merdeka ini. Contohnya itu bagaimana sih cara terjun langsung atau mencari pengalaman, cara membuat rujak cingur. Mereka kan akan bersosialisasi atau mereka akan bertemu dengan pembuat rujak cingur. Oh, ini caranya seperti ini dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu problem based learning, di mana siswa diajak memecahkan masalah nyata di sebuah komunitas. Nah, kita ambil contoh itu observasi. Nah, di dalam observasi itu kan kita pasti akan diberikan sebuah masalah yang akan kita selesaikan dengan cara konsultasi kepada yang lebih tahu atau leluhurnya yang ada. Manfaat strategi pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Ada terdapat 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Dengan adanya proses atau pembelajaran yang tidak melulu di kelas, mereka kan akan excited ya, mengibaratkan mereka tidak jenuh. Kalau di kelas terus kan mereka jenuh, hanya papan tulis, hanya guru yang mereka lihat pada saat di kelas atau pada saat pembelajaran. Tetapi dengan adanya project-project di luar kelas ini, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Mereka mencari asal usul, mereka mencari memecahkan masalah kan juga merupakan proses belajar. Jadi kembali lagi ke pepatah atau mengibaratkan pendidikan luar sekolah ini, belajar itu bisa dilakukan di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Itu merupakan slogan yang memang nyata, memang kebanyakan peserta didik itu seperti itu. Jadi mereka itu tidak terpaku pada suatu kelas, hanya di dalam kelas gitu. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Ini juga berkaitan dengan yang poin pertama tadi. Jadi dengan adanya mereka pembelajaran yang bisa diselingi dengan di kelas, bisa diselingi dengan terjun langsung ke lapangan, mereka itu akan merasakan makna. Kan mereka secara tidak langsung terjun langsung. Saat melakukan observasi seperti ini, nah makna-makna itulah yang mungkin muncul di dalam diri dari masing-masing para peserta didik, dan mereka tentunya akan merasa lebih senang dibanding dengan hanya di kelas mendengarkan presentasi dan penjelasan dari guru. Yang pertama yaitu dari Jubaidi 2013, desain pendidikan karakter, konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu Kemendikbud 2013, modul pelatihan implementasi kurikulum 2013, pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang ketiga yaitu dari Johnson IB 2002, contextual teaching and learning. Dan yang keempat yaitu dari Kemendikbud 2017, panduan pembelajaran berbasis kearifan lokal.